Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Elia Hartono Unpapar. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Kita menyanyi pujian dari Kitab Bakti 243 bait 1 dan 3, Kasih Setia Tuhan. Kasih setia Tuhan membuatku tegun. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Kita menyanyi Kitab Bakti 24 bait 1 dan 2, mari menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua aja
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita berdasarkan kitab Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Gita Bakti 68 bait pertama. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Betapa lamanya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan kami.
Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah mengaku akan dosa dan kesalahan kita. Karena itu kepada setiap orang yang telah mengaku akan dosanya dan dia mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat pertama dan kedua firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan dari Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bakti 44 bait pertama. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Kasih yang sungguh ajaib, betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan mendengar dan membaca perintah hidup baru berdasarkan Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat pertama sampai 10. Kita akan membaca bergilir ganti. Saya membaca ayat yang berangka ganjil, jemaat membaca setiap ayat yang berangka genap. Galatia 6 ayat pertama sampai 10. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan dia menurut pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Kita akan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk diajar melalui firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, tolonglah agar kami boleh mengerti setiap firman yang kami baca, supaya melalui firman ini kami mengerti kehendak Tuhan dan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk menyambut firman-Mu dan kebenarannya untuk kami berlakukan dalam hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk kita mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terdapat pada kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau.
Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku ini, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, khotbah kita atau renungan ini diberi tema tepati janjimu. Tepati janjimu. Ada sebuah cerita tentang 3 ekor kura-kura. Saya percaya jemaat pasti tahu binatang kura-kura yang jalannya lambat, tapi pasti dia akan berjalan terus kalau belum sampai tempat tujuannya. Ketiga kura-kura ini berencana untuk piknik ke pantai. Mungkin setelah beberapa bulan tinggal di rumah, yang pasti bukan karena COVID-19. Lalu kura-kura ini merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Mereka membawa bekal makanan yang cukup. Mereka lalu membawa bekal minuman yang cukup. Lalu mereka membawa tikar untuk mereka nanti duduk-duduk santai di atas pasir di pantai. Lalu mereka bawa kacamata hitam supaya tidak silau kalau di tepi pantai biasanya terik matahari sangat menyengat. Berjalanlah ketiga kura-kura ini, lambat tapi pasti. Dan akhirnya sampai juga mereka di tepi pantai yang mereka idam-idamkan. Lalu kemudian mereka menggelar tikar yang mereka bawa. Di atas tikar mereka letakkan tumpukan makanan yang sudah mereka bawa. Dan juga minuman mereka sudah taruh di atas tikar. Lalu tinggal sekarang mereka berenang, bersukaria dengan air laut. Tapi nanti kemudian mereka akan berteduh. Nah, tetapi ketika mau berteduh ternyata mereka lupa satu benda. Benda itu adalah payung yang besar. Untuk ditancapkan di dekat tikar, lalu akan memberikan sesuatu yang teduh dari sengatan sinar matahari. Akhirnya mereka berunding siapa yang akan kembali mengambil payung, karena mau tidak mau harus diambil itu payung. Akhirnya ada satu kura-kura namanya sebut saja Sisi. Dengan sukacita dia mau kembali untuk mengambil payung. Tetapi dengan satu catatan, dengan satu perjanjian. Selama Sisi pulang mengambil payung, makanan dan minuman yang ada tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan terlebih dahulu.
Dan mereka juga yang dua, A dan B, tidak boleh berenang. Nanti sama-sama kalau si C sudah kembali. Maka setujulah si A dan si B. Lalu si C berjalan pelan-pelan walaupun mungkin dalam hatinya ada keraguan-raguan. Apakah teman saya ini bisa setia pada janjinya? Setelah agak jauh kemudian si kura-kura C ini menjadi sangat ragu-ragu. Tidak percaya, tidak yakin kalau temannya ini akan setia pada janjinya. Lalu kemudian diam-diam dia masuk ke dalam pasir. Karena biasa kura-kura juga bersembunyi dengan menutup tubuhnya dengan pasir. Karena sudah agak jauh maka si A dan B tidak mengetahui bahwa si C itu sebenarnya berhenti sejenak untuk membuktikan bahwa teman-temannya itu setia pada janjinya. Benar saja. Tidak lama kemudian si A dan B ngobrol. Hai teman, kita makan dulu yuk walaupun sedikit. Sebab aku sudah mulai lapar. Lalu teman yang satu mengatakan, tidak, kita sudah berjanji. Kita tunggu kawan kita. Aduh, kamu kan tahu kita ini binatang yang lambat berjalan. Dia pergi 1 jam, dia pulang 1 jam 2 jam. Kita harus menunggu. Tapi kan kita sudah berjanji, ya kita makan sedikit saja. Kalau kita makan sedikit tidak ketahuan. Akhirnya temannya tidak tahan godaan juga, ya mereka ikut makan berdua. Setelah makan kemudian yang satu mengatakan kalau begitu kita berenang saja. Sambil menunggu kawan kita nanti sudah mendekat 2 jam kita menepi, kita berjemur, kita menjadi kering. Sehingga teman kita tidak tahu. Dan akhirnya yang dua berenang. Ketika mereka sedang di laut maka muncullah kura-kura C menangkap basah teman-temannya itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itu hanya sebuah cerita untuk kita memahami tema kita, yaitu tepati janjimu. Memang di mana-mana berjanji itu mudah. Yang sulit itu menepati janji. Dalam kehidupan keseharian kita, sebuah janji atau perjanjian sesuatu yang mungkin sering kita lakukan. Misalnya, sebagai orang tua saya pernah berjanji, nak, kalau kamu naik kelas, kamu dapat hadiah. Anak kita naik kelas. Anaknya menagih, Pak, mana hadiahnya? Ada orang tua yang tidak menepati janji. Tentu anak ini kecewa. Tapi dia tidak bisa melawan. Dia hanya menerima sikap daripada orang tuanya. Atau kita pernah berjanji kepada teman untuk berjumpa, bertemu. Tapi kita tidak datang. Kita menganggap itu hal yang biasa. Tentu teman yang menunggu juga pasti akan kecewa. Itu hal yang sederhana. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan perkawinan kita, kita juga pernah mengucapkan janji ketika kita menikah di hadapan jemaat yang menjadi saksi dan terutama di hadapan Tuhan. Janji setia sampai mati, janji untuk setia dalam kekudusan perkawinan. Tapi tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak setia pada janjinya. Ada banyak sekarang perselingkuhan terjadi. Dalam kehidupan gereja juga ada janji Bapak Ibu. Tentu kita ingat ketika kita membawa anak kita ke hadapan Tuhan untuk dibaptis. Bukankah kita mengikat perjanjian dengan Tuhan? Akan membesarkan anak ini sampai kelak dia mengaku imannya secara dewasa. Tapi tidak sedikit orang tua yang lalai menepati janji itu. Maka saya katakan pada anak-anak katekesasi, kalau kamu sudah mengaku iman dewasa, kamu sudah membayar lunas hutang orang tuamu ketika kamu kecil. Orang tuamu berjanji untuk membesarkan kamu dalam iman. Atau Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai presbiter, sebagai diaken, penatua, pendeta,
kita pernah berjanji menerima panggilan ini di hadapan Tuhan. Ya, dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Tapi seringkali itu tidak dihayati. Tidak sedikit kita yang hanya menginginkan jabatan itu, tapi tidak menginginkan atau tidak bertanggung jawab pada tugas pelayanannya. Tidak sedikit presbiter yang hanya namanya saja presbiter, tapi pelayanannya tidak dinyatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang mengucapkan janji itu mudah, tapi menepati janji itu bukan perkara mudah. Soal hak kita nomor satu, tapi soal kewajiban kadang kita melalaikan itu semua. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita kembali ke dalam pembacaan kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjanjian antara Yakub dan Laban. Jadi bagian pembacaan kita adalah sebuah cerita tentang Laban yang mengikat perjanjian dengan Yakub. Apa yang terjadi? Kita tahu Bapak Ibu, Yakub itu sudah bekerja sekian tahun. Paling tidak 15 tahun untuk mendapatkan anak-anak Laban kan. 7 tahun pertama ada perjanjian sebenarnya. Yakub bekerja 7 tahun menggembalakan domba-dombanya Laban, nanti diberi anak yang kedua, yaitu Rahel, yang dikasih dan dicintai oleh Yakub. Tapi ketika waktunya tiba, bukan Rahel, tapi Lea yang diberikan. Laban berkilah, karena dalam budaya kami tidak mungkin kakak dilompati atau dilangkai oleh adik. Makanya kakaknya dulu harus menikah. Kalau engkau mau Rahel, engkau bekerja lagi. Ya karena cinta luar biasa, Yakub bekerja lagi. Akhirnya mendapatkan Rahel. Waktu berjalan Bapak Ibu, mereka punya anak, punya kekayaan besar. Tetapi dalam perjalanan Yakub rindu untuk pulang ke rumahnya kembali. Kalau Bapak Ibu Jemaat Bukit Kasih, minggu lalu saya tema Rabu itu kan rumah tempat ternyaman ya. Kita pasti akan pulang. Daud ingat kampung halamannya. Karena ada memori, ada kenangan yang indah, ada ikatan emosional dengan keluarganya yang lain. Tetapi Laban tidak mau memberikan. Bagaimanapun Laban tetap menganggap bahwa Rahel, Lea dan seluruh kekayaan yang dimiliki Yakub adalah milik Laban. Padahal menurut perjanjian tidak. Yakub melihat bahwa harta yang dia miliki termasuk 2 istri adalah anugerah Tuhan. Lalu secara diam-diam Yakub melarikan diri dari Laban. Mengetahui bahwa menantunya telah lari bersama dengan anak-anak dan cucunya, maka Laban mengejar Yakub. Dan akhirnya didapatilah Yakub. Tetapi sebelum Laban bertemu dengan Yakub, Tuhan hadir dalam mimpi Laban dan bilang kepada Laban, jangan kamu melakukan sesuatu yang buruk kepada Yakub. Karena itu setelah Laban berjumpa dengan Yakub, saudaraku, lalu sebagai jalan keluarnya Laban mengikat perjanjian dengan Yakub. Diadakanlah perjanjian. Ini demi kebaikan mereka berdua. Nah, apa isi perjanjian itu? Isi perjanjiannya, Laban meminta untuk Yakub nanti setelah jauh daripada Laban, jangan lagi mengambil istri yang lain sehingga Lea dan Rahel akan ditelantarkan. Jangan lagi mengambil istri yang lain sehingga nanti punya anak, lalu anak-anak dari Lea dan Rahel akan ditelantarkan. Tentu ini sesuatu kekhawatiran yang baik dari Laban sebagai ayah dari anak-anaknya dan juga katakanlah kakek dari cucu-cucunya.
Dan isi perjanjian yang kedua adalah kalau mereka nanti berjauhan, janganlah saling merencanakan sesuatu yang jahat di antara mereka. Lalu Laban dan Yakub sepakat untuk menerima isi perjanjian ini. Lalu mereka membangun sebuah monumen, katakanlah begitu, tumpukan-tumpukan batu yang oleh Yakub dinamai Galet, oleh Laban dinamaikan Yegar Sahuduta. Melalui monumen ini mereka diingatkan bahwa mereka telah mengikat janji. Dan menarik di sini bahwa perjanjian ini bukan hanya mengikat Yakub dengan Laban secara pribadi, tapi menghadirkan Allah sebagai saksi di antara mereka. Menghadirkan Allah sebagai saksi. Sehingga siapa nanti yang melanggar ini, maka dia yang akan berhadapan dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, menghadirkan Tuhan. Nah, ini yang menjadi perhatian. Saya ingat dulu pernah membaca Sabda Bina Umat, saya lupa tahun berapa. Penulisnya bersaksi tentang jemaatnya yang adalah kepala bank di salah satu provinsi tapi kota Madia. Lalu jemaat ini bilang, datang ke gereja, "Pak, tolong doakan saya Pak Pendeta. Kalau saya nanti pindah dari sini dan naik ke provinsi sebagai kepala karir saya naik, maka menara gereja yang tidak selesai ini akan saya selesaikan." Puji Tuhan, tidak lama kemudian Bapak ini dialih tugaskan atau dimutasi. Benar, dia naik ke provinsi dari kota Madia. Dia menjadi kepala di bank yang lebih besar lagi. Tetapi seperti sebuah lagu, tinggi gunung 1000 janji. Ya, Bapak ini tidak kembali memenuhi janjinya. Bertahun-tahun kemudian keluarga dari Bapak ini baru datang ke jemaat yang bersangkutan. Lalu orang utusan ini menyampaikan satu hal. Apa itu? Ternyata setelah Bapak yang berjanji ini pindah, tidak lama kemudian Bapak ini sakit-sakitan dan kemudian sulit untuk sembuh, Bapak, Ibu dan saudaraku. Lalu akhirnya sampai pada satu titik Bapak yang berjanji ini merenung, apa salah saya, apa dosa saya. Akhirnya dia ingat dia pernah berjanji untuk membenahi atau menyelesaikan menara gereja kalau dia naik golongan ke tempat yang lebih tinggi. Karena ingat janjinya, maka dia mengutus utusannya untuk kembali datang ke tempat di mana dia berjanji dan menyelesaikan bangunan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berjanji dengan Tuhan itu tidak main-main. Tidak main-main Bapak Ibu. Kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Apalagi membawa nama Tuhan. Kalau saya sebagai suami dan istri bersama istri berjanji di hadapan Tuhan, kita tidak bisa mempermainkan perjanjian itu. Karena ada Tuhan hadir di sana. Kalau saya sebagai seorang pendeta sudah mengikat perjanjian untuk melayani Tuhan, saya harus menghargai tugas panggilan itu. Karena menghadirkan Tuhan. Disinilah Bapak, Ibu dan sekalian yang sering kali kita abaikan. Terkadang kita menganggap remeh perjanjian-perjanjian itu. Padahal ketika kita tidak menepati janji itu Bapak Ibu, ada banyak orang yang dikecewakan. Orang yang tadinya percaya kepada kita tidak akan lagi menjadi percaya. Orang yang tadinya senang pada kita tidak lagi menjadi senang karena kita melanggar janji kita. Bahkan tidak sedikit juga kita melanggar perjanjian dengan Tuhan. Padahal siapa kita ini sehingga Tuhan mau mengikat perjanjian dengan kita. Padahal Tuhan tahu kita ini pihak yang sering kali tidak setia pada janji. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak rumah tangga yang berantakan hanya karena tidak setia pada janji perkawinan. Ada banyak hubungan antara teman yang putus, yang akhirnya bermusuhan hanya karena tidak menepati janji. Ada banyak pelayanan gereja
terhambat. Hanya karena banyak para pelayan yang tidak menepati janji. Sekarang kita memasuki minggu kedua di bulan Pelkes, Bapak Ibu. Melalui gereja Tuhan kita mau bersaksi melayani. Tentu untuk gereja ini mampu bersaksi dengan baik dibutuhkan para penatua, diaken dan pendeta yang komitmen pada pelayanannya. Supaya melalui gereja ini kesaksian Tuhan sungguh-sungguh nyata. Begitu juga dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Dan itu akan terjadi ketika suami istri setiap pada perjanjian nikahnya membangun hubungan yang kudus antara suami istri. Sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Dan dari situ kita bisa bersaksi melalui keluarga kita. Kita juga bisa bersaksi kepada orang lain melalui perjanjian atau kesepakatan kita dengan orang di sekitar kita. Dengan teman yang berbeda agama, berbeda apapun. Ketika kita bersama-sama setia, sepakat pada janji itu dan melakukannya, maka kita sudah bersaksi di sana. Oh, kalau kita berjanji atau mengikat perjanjian dengan orang Kristen itu, mereka setia kok, mereka melaksanakannya. Nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tepati janji kita. Yakub dan Laban mengakhiri permusuhannya melalui sebuah perjanjian. Melalui perjanjian itu Yakub diberkati, Laban diberkati. Tapi berkat itu juga harus didasari pada kesetiaan mereka untuk patuh pada isi perjanjian di antara mereka. Yakub harus menghormati, menghargai istrinya sebagai anugerah Tuhan yang adalah anak-anak Laban. Dan di antara mereka Laban dan Yakub, mereka harus saling menghormati sekalipun nanti mereka berjauhan. Mereka harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari saudaraku, kita senantiasa menepati janji, memperbaharui janji kita pada Tuhan dan sesama. Dan melalui kehidupan yang setia, menepati janji, kita boleh bersaksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan dari Gita Bakti 117, bait pertama dan bait kedua. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah jemaat berdiri untuk kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Laban dan Yakub mengikat perjanjian untuk mereka mengakhiri permusuhan di antara mereka. Laban meminta kepada Yakub untuk setia menjaga anak-anaknya dan cucu-cucu dari Laban. Dan mereka berdua harus saling berbuat baik sekalipun mereka berjauhan. Terima kasih melalui firman-Mu kami juga diingatkan. Kami punya janji dengan Tuhan. Sebagai umat kami belajar setia dan taat. Sebagai pelayan-Mu kami mengikat janji untuk setia dalam pelayanan. Sebagai orang tua kami punya janji untuk membesarkan anak-anak di dalam Tuhan. Atau kami punya berbagai macam bentuk janji dengan sesama, dengan teman, sahabat, saudara kami. Kiranya kami mampu untuk menepati janji itu sebagai tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan melalui sikap menepati janji itu kami boleh membangun hubungan yang harmonis antara kami dengan sesama kami dan terutama dengan Tuhan. Dan daripada itu kami diberkati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami berdoa bagi GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Tuhan berkati majelis sinode, pimpinan kami tingkat sinodal, majelis jemaat pada tingkat jemaat, dan juga BP Mupel sebagai badan musyawarah jemaat-jemaat di wilayah pelayanan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, untuk kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik di dalam Tuhan sesuai dengan janji kami kepada Tuhan untuk melayani-Mu. Kami juga berdoa secara khusus bagi GPIB Jemaat Bukit Kasih, untuk semua presbiter-Mu yang Engkau pakai untuk melayani. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk kami setia pada pelayanan sesuai dengan janji-janji kami kepadamu. Begitu juga untuk unit misioner ke-6 Pelkat, pengurus dan pelayan. Tuhan berkati untuk mereka setia juga pada janji pelayanan mereka di dalam Tuhan. Begitu juga untuk panitia, komisi, BPPJ, Tuhan berkati untuk mereka juga setia pada janji pelayanan yang Tuhan percayakan pada mereka. Bahkan bersama seluruh warga jemaat, kami boleh membangun persekutuan yang indah di Bukit Kasih. Tuhan berkati akan seluruh program kerja yang ada, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami mohon tetap dimampukan melayani, agar pelayanan kesaksian iman kami tetap berjalan, sekalipun dalam suasana, dalam keterbatasan yang ada. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan berkati, lindungi kami, jauhkan kami dari paparan virus corona. Tuhan berikan kami berkat, supaya melalui berkat itu kami mencukupi kehidupan, terutama di saat-saat pandemik ini, ketika segala sesuatu semakin sulit. Tapi kami percaya Tuhan menjadi sumber berkat kami. Berikan kami keselamatan-Mu, jauhkan kami dari segala bahaya ya Tuhan. Supaya kami boleh menjalani kehidupan dalam keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang Kau tambahkan usia kelahiran, usia perkawinan, dan yang menerima berkat-berkat lainnya, lahirnya anak atau sebagainya. Tuhan berkati, supaya melalui berkat-Mu ini kami tahu bersyukur dan berterima kasih, sehingga kami terus diberkati Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk warga jemaat yang saat ini sedang sakit, Tuhan kami tidak sebut satu persatu, tapi Tuhan tahu. Pulihkan, sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya segala pergumulan dan beban itu boleh terlepas, karena campur tangan Tuhan memberkati segala upaya medis melalui makan dan minum dan setiap doa yang kami naikkan kepadamu.
Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang berduka. Tuhan berkati, berikan penghiburan dan kekuatan hanya di dalam Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh anggota keluarga kami sepenuhnya di dalam Tuhan. Terima kasih juga ketika ibadah ini saat ini berlangsung, kami ditopang oleh presbiter, diakan dan penatua yang bertugas, pemandu lagu, organis, tim Inforkom yang menyiapkan segala sesuatu sehingga streaming ini dapat berjalan. Tuhan yang memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, terutama dalam suasana new normal yang akan kami masuki bersama. Tuhan berkati agar seluruh upaya ini berhasil dengan baik. Para medis, dokter, perawat, relawan yang berjuang membantu pemulihan, Tuhan juga berkati. Beri mereka keselamatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang mulia itu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu saja yang jadi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan nambah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mendengarkan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tongkatlah Tuhan dan jaga langkahku dalam malam kabut seorang diriku. Janganlah kau tinggal aku tersesat, bergembira dalam susah, sukar dan benar. Bapa agar habis ku berperang, kau beri mahkotaku. Tongkatlah ku Tuhan dan jaga langkahku dalam malam kabut seorang diriku. Janganlah kau tinggal aku tersesat, bergembira dalam susah.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 365B, baitnya yang pertama dan yang kedua, Tuhan ambil hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Kita satu dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Warta jemaat pada minggu kedua sesudah Pentakosta, tanggal 14 Juni 2020, kami akan membacakan intisarinya saja sebagai berikut. Yang pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Elia Hartono Unpapar STH yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kemudian terima kasih kepada solois Ibu Gebi yang sudah memuji nama Tuhan. Terima kasih kepada warga jemaat yang sudah digerakkan hatinya untuk memberi kolekte ibadah minggu, pengucapan syukur keluarga, dan lain-lain. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati. Berita duka, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, Ibu Gusya Agusta Rumengan, Sekpel 1, Jalan Brebek, pada usia 57 tahun dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Babat Jerawat Surabaya. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya mengucapkan turut berduka cita dan mendukung dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Atestasi jemaat baru telah diterima sebagai warga jemaat baru sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Doni Paulus Y. Sanpul sebagai kepala keluarga, dan kedua, anak Michelle R.A. Sampul yang beralamatkan Manuan Penny 1, 14A nomor 5 Surabaya, masuk wilayah sektor 4.
Sidang Majelis Jemaat. Diharapkan kehadiran seluruh anggota presbiter, penatua dan diaken untuk mengikuti sidang Majelis Jemaat Triwulan keempat yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 18 WIB di Gereja GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Mohon dukungan dalam doa. Jam kantor gereja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GPIB Bukit Kasih, Surabaya bahwa dalam memasuki kegiatan new normal, maka hari kerja dan jam kantor gereja kembali dibuka seperti semula. Demikian warta jemaat pada tanggal 14 Juni 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera, jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 345, bait pertama dan kedua, Allah sumber rahmat. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.